Sayang sekali timnas Indonesia mesti kalah atas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Skor 2-0 mengakhiri laga yang bukan hanya penuh drama, tapi juga sangat amat melelahkan bagi timnas Indonesia. Namun, tak usah khawatir, kekalahan bukan akhir dari segalanya. Kalimat itu bisa dimaknai bukan hanya kata-kata bijak saja, tapi secara harfiah pun kekalahan atas Uzbek tidak berarti perjuangan timnas Indonesia tamat. Kalau untuk juara di Piala Asia U23 memang tertutup, tapi masih ada kesempatan untuk merebut tempat ketiga. Dengan menjadi juara ketiga, Indonesia akan langsung terbang ke Paris. Tidak perlu capek-capek melakoni babak playoff untuk lolos ke Olimpiade. Di perebutan tempat ketiga, anak asuh Sinteyong akan menghadapi Irak U23 yang di semifinal di Bakuk, Jepang. Mampukah Indonesia menumpas perlawanan Irak? Sebelum kita mulai membahasnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Irak yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di perebutan tempat ketiga bukanlah lawan enteng. Sekalipun dihabisi Jepang dan susah payah menaklukkan Vietnam, bagi timnas Indonesia itu sendiri Irak amat sulit untuk ditaklukkan. Dalam 8 pertemuan terakhir terhitung dari tahun 1973, timnas Indonesia belum pernah sekali saja menaklukkan Irak. Di 2 pertemuan terakhir, timnas Indonesia malah dihajar dengan skor mencolok 5-1 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan 3-1 di fase grup Piala Asia lalu. Satu-satunya catatan manis atas Irak terjadi di kualifikasi Olimpiade tahun 1968, 2 tahun sebelum Sinteyong lahir. Ketika itu timnas Indonesia yang diperkuat Jacob Sihasale, pemain yang pernah bertukar jersey dengan Pele, menumpas perlawanan Irak lewat skor 2-1. Memang, kemenangan Indonesia atas Irak sudah lama sekali. Namun kalau melihat momentumnya, asa untuk mengalahkan singa Mesopotamia ada. Indonesia terakhir kali menang atas Irak di kualifikasi Olimpiade. Kebetulan laga nanti bukan cuma perebutan tempat ketiga, tapi juga dijadikan kualifikasi Olimpiade. Namun kalau bicara jujur dan realistis, untuk mengulangi kemenangan atas Irak pada kualifikasi Olimpiade 1968 tidak semudah mengalahkan Yordania. Apalagi selama menjadi pelatih, Irak masih membuat Sinteyong penasaran. Ex-pelatih Korea Selatan itu sanggup mempermalukan Jerman, tapi di hadapan Irak, Sinteyonglah yang menutup mukanya. 2 kali Taeyong bertemu Irak, 2 kali pula menelan kekalahan. Parahnya, Taeyong bukan sekedar kalah, tapi dihajar lewat skor mending WO. Rekor kurang sedap ini mungkin akan menghantui Sinteyong. Di dalam tempurung kepalanya itu, otaknya akan terus bekerja untuk mencari cara menaklukkan Irak. Namun, tenang saja coach, Irak yang akan dihadapi nanti bukan tim senior, bukan tim yang dilatih Jesus Casas. Jadi antum tak perlu cemas, sekalipun belum pernah menang melawan Irak, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan antara tim senior Irak dengan tim U23-nya. Dan celah itu bisa dimanfaatkan. Irak di Piala Asia U23 sendiri tidak terlalu superior. Ia tidak seperti Uzbekistan U23 yang bahkan belum kebobolan sampai semifinal. Kendati harus diakui Irak lolos ke fase gugur berstatus juara grup C, singa Mesopotamia mengungguli Arab Saudi, Tajikistan, dan Thailand dengan 6 poin. Irak bisa menjadi juara grup C karena unggul head-to-head atas Arab Saudi. Namun dari segi produktivitas mencetak gol saja, Irak masih kalah dari Arab Saudi. Anak asuh Radi Senaisil hingga babak semifinal baru mencetak 7 gol saja. Sementara Arab Saudi mengemas 10 gol sampai semifinal. Jumlah gol yang dicetak Irak U23 sama persis dengan Indonesia. Baru dari segi gol yang diciptakan saja, Indonesia dan Irak berimbang.
Nah, menariknya tidak seperti Uzbekistan, Irak U23 adalah tim yang mudah kebobolan. Sampai laga semifinal kontra Jepang, gawang Ali Jasim dan kolega jebol 7 kali. Jumlahnya sama dengan timnas Indonesia. Namun anak asuh Sinteyong bisa lebih baik dari Irak terutama di fase grup. Sebab di babak grup Indonesia cuma kebobolan 3 gol saja, sedangkan Irak sudah 5 kali gawangnya jebol. Pundi-pundi gol Irak U23 kebanyakan berasal dari satu pemain, yakni Ali Jasim. Pemain yang juga mempunyai 11 caps di tim senior ini bahkan menjadi top skor sementara Piala Asia U23 dengan 3 gol. Dengan kata lain, Justin Hubner CS harus mengencangkan ikat pinggang untuk menghadapi gelombang ancaman dari pemain 20 tahun itu. Jasim yang versatile bisa menebar ancaman dari segala sisi. Sebagai striker dia berbahaya, sebagai pemain sayap Jasim cepat dan tangkas melewati lawan. Muhammad Ferrari dan terutama Fajar Faturrahman yang sering kalah lari dan kalah duel harus bisa mengantisipasi pergerakannya. Selain seorang top skor sementara, Ali Jasim juga menjadi pemain yang paling sering melepas tembakan tepat sasaran di Piala Asia U23 kali ini. Situs resmi AFC mencatat sudah 8 kali ia melepas shot on target. Benar-benar ngeri si Jasim ini. Namun begitu, timnas Indonesia tak perlu berkecil hati. Jika Irak punya Ali Jasim, Garuda punya Rafael Strijk. Kalau tidak tiba-tiba sakit perut, Strijk bisa bermain di laga perebutan tempat ketiga nanti. Pemain kelahiran Leidschendam Belanda ini akan menyaingi Ali Jasim di lini depan. Strijk tak seperti Jasim yang meledak-ledak dan murah senyum. Ia kurang ekspresif dan pelit senyum di atas lapangan. Tidak hanya perangainya, gaya main keduanya pun berseberangan. Jika Jasim sangat sporadis, Strijk kelihatan malas berlari. Namun justru itulah keahliannya. Mobilitas pemain keturunan Semarang ini begitu mengagumkan. Ia tak hanya fokus di lini depan, kadang juga turun ke belakang, menjadi penghubung antar lini. Strijk ini gaya mainnya seperti Kai Havertz yang terlihat tak bergairah tapi cakap menafsir ruang. Keahliannya menafsir ruang ini membuat Strijk tahu kapan harus menjadi penghubung, kapan melepas tembakan. Strijk juga telah membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang. Di Piala Asia U23 kali ini, El Klemmer bahkan termasuk pemain yang paling sering melepas tembakan ke arah gawang. Total sudah 6 kali ia melakukannya. Jumlah itu hanya kalah dari Hussein Nurchaev dan Ali Jasim. Kurang jantan kalau cuma nyalahin wasit atas kekalahan melawan Uzbekistan. Timnas Indonesia tidak boleh menjadi udang yang tak tahu bungkuknya. Mereka harus mencium telapak tangan sendiri, bau atau tidak. Ada banyak kekurangan saat ditekuk Uzbekistan. Misalnya anak asuh Sinteyong tidak bisa menguasai bola. Mereka terus ditekan oleh pasukan Uzbek. Betul, STY sering menyesuaikan taktik sesuai lawannya, namun jika hanya bertahan justru fisik makin mudah lelah. Jadi, di laga melawan Irak nanti tidak ada salahnya mengambil inisiatif untuk menekan. Saat dikalahkan Uzbekistan, Indonesia memilih menyerang lewat tengah. Sayangnya itu bisa diantisipasi dengan baik oleh Uzbekistan. Ivar Yener dan Nathan Noel berhasil dimatikan. Nah, di laga melawan Irak, Indonesia harus lebih variatif lagi. Bisa dengan memanfaatkan lebar lapangan jika lini tengah terkunci. Mengurangi miskomunikasi wajib hukumnya. Akurasi umpan juga perlu ditingkatkan karena itu bisa menjadi senjata ketika dapat momentum menyerang. Nah, dalam kondisi ini strike saja tidak cukup. Determinasi Witan Sulaiman dan penetrasi Marcelino Ferdinand juga diperlukan. Belum lagi Indonesia juga tanpa Rizky Ridho yang di kartu merah. Kehilangan bek yang mirip Kim So-hyun itu jelas kerugian bagi timnas Indonesia. Namun, STY pasti punya rencana siapa yang akan mengisi posisi Ridho. Laga bisa jadi akan berlangsung ketat.
atau malah mungkin antitesis bagi salah satu tim. Kendati begitu, mari optimis. Katakanlah Indonesia bisa mengalahkan Irak dan lolos ke Olimpiade langsung. Siapa calon lawan mereka? Indonesia berpeluang menempati slot AFC 3 dan akan bergabung ke grup B di Olimpiade 2024 cabang sepak bola putra. Di sana tim raksasa Argentina menanti. Selain Argentina ada Maroko dan Ukraina. Indonesia memang masih punya kesempatan di babak playoff andai kalah atas Irak. Tapi kalau bisa satu grup dengan Argentina, kenapa tidak?